Teman-teman, saya mau memperkenalkan seseorang dari Nepal. Brother Rabin, please stand up, please. Kita berdoa, teman-teman. Tahun lalu saya dan Pak Adam ke Nepal, yang sudah mendengar kesaksiannya ingat bahwa kami ke Nepal itu seminggu sebelum Nepal terbakar. Dimulai dari gedung DPR setempat. Tahu tidak Bapak-bapak bahwa pada saat itu kami berdoa keliling di Kathmandu. Dan memang saya sama Pak Adam berdoa pada Nepal, karena Nepal itu teman-teman, itu kekristenan cuma 2 or 3 person ya, Christianity in Nepal. Ya, jadi teman-teman kekristenan di sana itu sangat sangat kecil. Apa yang terjadi teman-teman? Kita berdoa supaya api Tuhan melawat Nepal, dan kami memang berdoa ke gedung DPR setempat yang disumbang oleh negara China, karena Nepal ini negara yang sangat miskin. Kira-kira kalau kita ke Nepal itu 15-20 tahun seperti Indonesia dulu gitu, kira-kira begitu ya. Apa yang terjadi seminggu setelahnya itu benar-benar Nepal terbakar. Tahu ya teman-teman yang di TV ya, dan negaranya berubah. Dan puji Tuhan, Nepal, FGB MFI Nepal sudah terbentuk teman-teman sekalian secara official. Ya. Dan waktu itu kami dihadiri 100-an orang FGB Men. Puji Tuhan, jadi kita berdoa, Rabin di sini lagi belajar Alkitab. Teman-teman. Pada waktu kami ke Nepal itu, hamba Tuhan di sana ada yang sampai ditusuk matanya pakai pisau, teman-teman, karena Injil itu sangat susah untuk disampaikan. Jadi oleh sebab itu Indonesia sebenarnya sudah menjadi berkat. Ya, kita berdoa supaya Nepal benar-benar dilawat Tuhan. Waktu itu saya menyampaikan tentang tema Give Me the Mountain. I share in the Kathmandu, Give Me the Mountain. Karena gunung yang tertinggi di Nepal itu adalah Everest, teman-teman. Everest itu bahasa aslinya adalah Komolunga. Komolunga adalah ibu dari segala dewa. Ya, ngeri sekali teman-teman. Kalau orang-orang yang tahu secara peperangan rohani itu seperti tahu nggak induk semut ya, induk semut. Dia melahirkan terus ya, melahirkan telur itu setiap hari teman-teman. Ilahnya orang Nepal itu ada 20 juta lebih. Ilahnya ya, jadi setiap rumah itu menyembah ilah-ilah ya, sampai 20-an juta yang disebut ilah. Itu yang saya dengar dari Nepal. Jadi teman-teman, kita sebenarnya sedang memasuki masa di mana Tuhan mempersiapkan orang-orang awam, teman-teman sekalian. Yang disampaikan tadi oleh NP kita, oleh Pak Johan Darmawan, sebenarnya ingin Tuhan supaya kita memahami apa panggilan daripada FGB MFI sebenarnya, orang-orang awam, khususnya di hari-hari ini. Makanya disampaikan selalu adalah PC, teman-teman. Karena PC, tadi NP kita jelas, one vision, one fire, for acceleration. Gitu ya. Jadi PC, FGB MFI ada itu karena PC, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya akan membagikan tema yang baru, ya, baru benar-benar saya sama dengan Pak NP, ini baru nih Pak NP. Yaitu the true identity of FGB Men dan Ladies of the Fellowship. Apa sebenarnya identitas kita? What is our identity? Because identity determine authority. Ya, kenapa kita tidak all out? Kenapa kita seperti setengah-setengah? Karena kita belum mengenal identitas kita yang sejati, teman-teman sekalian. Kita masih merasa bahwa kita masih orang yang dulu, masih ciptaan lama. Padahal
tadi sudah disampaikan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Ya. Itulah identitas kita, teman-teman sekalian. Dan kalau kita bergerak dari identitas ini, yang Tuhan sedang bangkitkan juga kepada orang-orang awam, hidupnya akan berbeda. Akan berakselerasi. Dan salah satu yang sedang saya alami, teman-teman, ketika mendalami the vision of FGB MFI, saya melihat, saya melihat Tuhan, saya melihat panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, teman-teman sekalian. Dan itulah hebatnya PCFGB MFI. Karena PCFGB MFI bukanlah PC daripada manusia. Dan juga bukan PC Demos Zakarian. It's not. Bahwa PCFGB MFI adalah diperoleh dari 3 hal yang disampaikan tadi. Pertama, diperoleh dari serangkaian nubuatan, teman-teman sekalian. Ya, saya akan tunjukkan sedikit lagi, teman-teman, yang disampaikan Pak Johan tadi, supaya mantap visinya. Dan visi kita satu, nggak ada yang lain. Maka kalau kita tahu visi FGB MFI, maka Yesus berkata, berbahagialah matamu karena melihat. Matamu adalah pelita tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh hidupmu. Itu berbicara visi, teman-teman. Ya, jadi hebat sekali. Makanya kita bukan sedang berada di dalam fellowship yang biasa-biasa. Ya, ini adalah rancangan Tuhan. Karena Tuhan itu bergerak, teman-teman sekalian, punya rancangan. Dia tidak bekerja sembarangan. Tidak, tapi dia bekerja berdasarkan planning yang luar biasa. Dan kita sedang memasuki satu fase sebenarnya yang menentukan, teman-teman sekalian. Jadi PCFGB MFI diperoleh dari pertama apa? Nubuatan. Yang kedua adalah penglihatan yang bumi berputar yang selama ini disampaikan, itu juga bagian daripada visi. Tapi yang ketiga, visi itu dipertajam dengan terobosan pewahyuan. Jadi teman-teman, sebenar-benarnya kita sedang memasuki fase visi yang dipertajam. Ya, jadi semakin jelas, semakin clear, teman-teman. Kalau kita ada di dalam visi yang dipertajam ini masuk, kita akan tahu siapa kita. Who is our identity in Christ. Dan kalau kita tahu identitas kita, kita bergerak dari situ, teman-teman. Bukan dari kekuatan kita, tidak sama sekali. Yang disampaikan Pak Johan benar. Tapi karena roh Tuhan yang ada di dalam kita. Ya, kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung lah, teman-teman ya. Bagi Tuhan. Jadi jelas sekali. Dan teman-teman sekalian, saya mengikuti bagaimana perjalanan FGB MFI termasuk di internasional. Ya kan? Dan kalau boleh saya bilang, teman-teman, sebenarnya kita sedang mengambil posisi. Indonesia sedang mengambil posisi penting, teman-teman sekalian. Bukan karena hebatnya, bukan. Karena memang rancangan Tuhan. Oleh sebab itu persiapkan diri kita, teman-teman sekalian. Ketahuilah identitasmu. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa PCFGB MFI adalah bagaimana Tuhan. Ya. Jadi kalau dikatakan bagaimana Tuhan, itu ada yang perlu kita dalami. Bukan? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Kira-kira begitu. Jadi perlu kita belajar. Kita perlu mengerti, teman-teman. Dan pelajaran kita, puji Tuhan, ya, guru kita yang sesungguhnya, puji Tuhan, adalah Roh Kudus, teman-teman sekalian. Persis yang dikatakan Alkitab. Demos juga katakan, ya, bahwa akar kerohanian daripada FGB MFI adalah the Holy Spirit. Saya baru tadi bicara dengan Rabin, ya, bahwa ya kita ini dipanggil itu menjadi murid. Pernah nggak perhatikan, teman-teman? Satu-satunya cara Tuhan mempersiapkan kita adalah menjadi murid. Menjadi murid siapa? Murid Kristus. Makanya kita pun diutus untuk menjadikan apa? Semua bangsa jadi apa? Murid Kristus. Apakah kita sadari bahwa kita adalah murid Kristus, teman-teman sekalian? Dan apakah kita bergerak pada posisi murid? Nah, murid itu ada dua hal. Pertama, memiliki telinga seorang murid. Lidah seorang murid. Ya, kemudian hatinya percaya.
teman-teman sekalian. Jadi bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam, teman-teman. Ya, yang disampaikan tadi membebaskan yang terikat dari dosa dan seterusnya, udah disampaikan ya. Tapi saya mau beri gambaran sedikit teman-teman. Kenapa PCFGB MFI itu tidak sesederhana sebuah visi daripada sebuah organisasi atau perusahaan, ya? Sebab jelas sekali dikatakan di Amsal 29 ayat 18, my people perish without vision. Ya kan? Bukan kacau saja, tapi binasa teman-teman kalau tidak memiliki visi. Sama dengan Hosea yang mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi visi sama mengenal Allah itu sama teman-teman. Ya. Nah jadi kita harus seriously untuk mengerti PCFG BMFI. Jadi tidak mudah visi itu ya diwahyukan. Pertama teman-teman, kenapa dikatakan bahwa PCFG BMFI itu diperoleh dari 3 fase. Fase yang pertama nubuatan. Bayangkan, teman-teman tahu bahwa FG BMFI itu terbentuk secara ofisial itu Oktober tahun 51. Tapi sesungguh-sungguhnya sudah panjang ceritanya. Kalau boleh saya bilang teman-teman, kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya perjalanan FG BMFI ini sudah sejak dulu ribuan tahun yang lalu. Teman-teman sadar tidak? Sadar tidak? Saya ambil contoh ya. Bahwa Yesus bersama-sama murid-muridnya adalah orang-orang awam. Betul? Betul ya? Kan dia anak tukang kayu dan murid-muridnya adalah orang-orang awam dan mereka itu bergerak di marketplace teman-teman sekalian. Nah jadi itu ya, jadi kita harus memahami ini. Lalu teman-teman, sejak tahun 43, Charles Price, Oral Roberts, Mordecai Ham, Tommy Hicks, itu menubuatkan teman-teman sekalian. Menubuatkan bahwa nanti akan ada satu kegerakan orang-orang awam. Ya kan? Di akhir zaman akan muncul pelayanan orang-orang awam. Itu sudah sejak tahun 43 teman-teman. Dan seterusnya ya. Saya hanya mengingatkan saja sekilas supaya masuk kepada materi saya. Baru tahun 51 mendapatkan penglihatan. Tahun 83 sampai 93 sebelum dia meninggal teman-teman sekalian, Demos menulis buku, ada 6 buku. Dan di dalam buku inilah dia menuliskan teman-teman apa yang dia dapat dari Tuhan melalui pewahyuan teman-teman. Ya, makanya fase yang ketiga adalah pewahyuan, terobosan pewahyuan, teman-teman sekalian. Nah, jadi ini ke-6 bukunya ya. Mari kita lihat teman-teman. Jadi teman-teman, kita sesungguh-sungguhnya sedang dibawa hari-hari ini kepada fase yang ketiga pemahaman kita kepada PCFG BMFI. Dan fase yang ketiga ini sebenarnya sudah diuraikan di dalam 6 buku. Ya, yang teman-teman sekalian lihat di layar ini ya. Yang saya coba bagi itu 3 buku. Pertama dan yang kedua itu adalah kayak reminder bahwa PCFG BMFI itu benar-benar dari Tuhan dan PC itu adalah mengenai the body of Christ. Ya, ini nanti bisa bisa dijabarkan sebenarnya. Makanya FG BMFI itu jangan heran, kita dari berbagai-bagai denominasi. Dan memang sesungguhnya kita satu. Denominasi itu manusia yang buat. Tuhan di dalam benak Tuhan itu kita cuma satu. Jadi kita teman-teman sekalian sangat tajam dengan the body of Christ. Oke ya. Lalu ada 3 buku yang menurut saya dalam banget. Ketiga buku ini adalah Behold the Glory of God dan The Ultimate Dimension dan Divine Life.
ini adalah kunci, teman-teman sekalian. Ya, saya rindu sekali. Kalaulah benar kita murid Kristus, buku tipis-tipis ini harusnya bisa kita lahap, kita benar-benar perhatikan. Ya, saya baru kasih, I give to Robin ya, one book, itu buku The Ultimate Dimension. Saya ini benar-benar diberkati dengan buku yang ini teman-teman, The Ultimate Dimension. Ini berbicara tentang intimacy, relationship, fellowship. Ya, disinilah kita berakselerasi teman-teman, yang disampaikan Pak Johan tadi. Iya kan? Kita berakselerasi dengan Tuhan sendiri. Atau lebih tepat istilah saya, Tuhan sedang mengakselerasi kita sesungguhnya di hari-hari ini. Ya, karena apa? Karena kita agak terlambat teman-teman sekalian. Agak lamban kita dalam menanggapi panggilan hidup kita gitu. Jadi perlu akselerasi, percepatan yang sudah disampaikan oleh Pak Enpi tadi. Baru buku yang ketiga adalah resultnya, Go and Do for God. Ya, jadi jangan heran kalau kita diutus Tuhan kemana-mana, karena kalau kita benar-benar memasuki kepada visi ini yang akan membawa teman-teman kemanapun Tuhan mau. Karena kita adalah utusan. Ya, orang awam itu menjadi utusan-utusan yang Tuhan pakai di hari-hari ini gitu ya. Karena kalau orang awam itu kalau mau berangkat ya berangkat gitu ya, nggak perlu bikin panitia gimana gitu ya. Berangkat, ayo kita berangkat. Kalau Tuhan utus. Oke, itu dasar-dasarnya teman-teman. Oke, nah masuk ke sini teman-teman bahwa FGB Men dan Ladies of the Fellowship, karena ada satu orang Ladies of the Fellowship, adalah a prepared people teman-teman. Orang-orang yang dipersiapkan. Makanya saya bilang ini kita memasuki masa persiapan untuk sesuatu yang besar. Ya, untuk sesuatu pergerakan yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya, nah jadi kita benar-benar dipersiapkan. Ini jelas sekali ditulis oleh Demos sekalian ketika dikatakan Tuhan telah menunjukkan kepada saya. Berarti kan sesuatu yang belum terjadi. Ya, bahwa ia akan mendapatkan sekelompok orang, teman-teman. Ya, sekelompok orang yang penuh kuasa, yang bersedia terlibat dalam masa-masa akhir kisah sejarah dunia spiritual. Ya, teman-teman sekalian ya, bahwa ia akan mendapatkan, Tuhan akan mendapatkan sekelompok orang. Nah, lalu dikatakan Tuhan sedang mencari a prepared people. Nah, ini diambil oleh kami dari teaching and training, a prepared people. Jadi teaching and training kita sekarang ini sudah komprehensif, ya, menyeluruh teman-teman sekalian. Kita tidak saja membahas tentang manual chapter, bukan nggak perlu, ya. Ini kalau ini terus bisa membosankan, ya kan? Tapi kita sedang memasuki pesan-pesan penting daripada Tuhan. Jadi komprehensif teman-teman yang disampaikan Pak Johan tadi. Dikatakan bahwa Tuhan sedang mencari a prepared people, yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk melayani Dia dalam kuasa. Dalam kuasa itu berbicara otoritas. Ya, teman-teman sekalian. Nah, saya percaya bahwa Anda ingin menjadi salah satu pelayan Tuhan yang seperti itu. Nah, makanya kalau kita mendalami ini, teman-teman akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Ya, yang berjalan dalam otoritasnya Tuhan. Berbicara sangat pasti, tidak ada keraguan. Karena memang kita sendiri pun sudah melihat Tuhan. Loh, itu melihat Tuhan bagaimana? Banyak orang, teman-teman, orang bertanya, bagaimana kita melihat Tuhan? Bagaimana wajahnya? Teman-teman, Tuhan itu, Yesus bilang begini, I am the way, akulah jalan. Kalau teman-teman bisa melihat terobosan-terobosan dalam hidup kita, Tuhan, kita sedang melihat Tuhan. Akulah pintu, ya, dan seterusnya, ya, teman-teman sekalian. Jadi sesungguh-sungguhnya Tuhan adalah roh, Dia akan menunjukkan dirinya dengan berbagai hal, teman-teman sekalian.
Oke. Jadi ada kata kunci bahwa Tuhan sedang mencari a prepared people. Nah, saya akan masuk kepada ini tentang identitas kita gitu, teman-teman sekalian. Nah, begini. Di dalam buku salah satu buku di Ultimate Dimension dikatakan begini. Supaya tahu teman-teman bagaimana kita ini bagaimana FGB MFI ini ada, itu bagaimana jalan ceritanya, kira-kira begitu. Dikatakan bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana, sebuah pekerjaan global yang harus ia selesaikan, dan dia bermaksud untuk memberdayakan orang-orangnya dalam menggenapi rencananya itu. Jadi kenapa teman-teman dipanggil, kenapa saya dipanggil, kenapa Pak NP kita dipanggil dan teman-teman semua, para leader kita dipanggil, untuk apa kita ada, kenapa kita mau menghabiskan dana kita, waktu kita dan seterusnya ada di dalam fellowship ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah maksud Tuhan teman-teman sekalian. Nah, tahu dulu ya gambarannya ya. Nah, untuk menggenapi rencananya ini, dia mau memberdayakan sekelompok orang. Ya, hamba Tuhan sudah ada, puji Tuhan. Ya, yang lain-lain sudah ada, puji Tuhan. Tapi Tuhan akan memanggil orang-orang awam, orang-orang biasa teman-teman sekalian. Ya, yang diperlengkapi dengan rohnya sendiri, dan mereka akan bergerak secara luar biasa, secara adikodrati. Itulah FGB MFI. Itulah yang disebut a prepared people. Orang-orang yang dipersiapkan, teman-teman sekalian. Ya, oke. Saya tunjukkan dulu beberapa pernyataan-pernyataan demos ya. Begitu juga di dalam salah satu buku dikatakan, inilah saatnya di mana Tuhan akan membangkitkan sekelompok orang-orangnya yang spesial dan orang-orang dari orang-orang yang terpilih. Bayangkan, udah dipilih, kan gini, banyak yang dipilih, tapi sedikit yang dipanggil. Lebih sedikit lagi yang setia, ya kan? Jadi ada saringan demi saringan teman-teman sekalian. Tapi di hari-hari yang akhir ini, ya, di masa atau di season inilah lebih tepatnya. Di season sekarang ini, Tuhan memanggil sekelompok orang yang spesial teman-teman. Dari yang terpilih. Iya kan? Makanya saya percaya itu terbuka untuk kita semua. Tapi siapa yang mau mendengar ini? Siapa yang mau merespon ini? Ya, adalah orang-orang yang mau mendalami. Adalah orang-orang yang mau serius. Adalah orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan mereka, dengan segenap resource mereka. Ya. Nah, dikatakan yaitu orang-orang yang bersedia untuk menderita dan berkorban. Teman-teman, ya. Untuk apa? Menderita dan berkorban untuk apa? Untuk menjadi satu dengan Tuhan. Inilah intimacy yang sesungguhnya. Jadi, kalau dikatakan what is our true identity adalah jika kita tahu bahwa kita itu satu dengan Tuhan. Nah, dikatakan gini lagi teman-teman, coba perhatikan. Sampai skala dan intensitas dari kesaksian mereka pada masa akhir zaman ini akan menghasilkan terobosan kuantum kebangkitan rohani. Jadi orang-orang ini, a prepared people ini akan menghasilkan terobosan kuantum, teman-teman. Saya boleh bangga dalam perjalanan kami to Nepal, ya. Itu terobosan, salah satu terobosan kuantum, dan nggak perlu diekspos bagaimana, tapi sedang memberkati negara, teman-teman sekalian, ya kan? Sampai datang ke sini Brother Rabin sebagai saksinya, teman-teman sekalian. Dan perjalanan-perjalanan seperti ini akan banyak saudara alami kalau kita benar-benar mau masuk kepada kegerakan ini. Iya kan? Tapi directly kepada Tuhan. Mungkin orang tidak melihat, enggak apa-apa. Orang tidak anggap, enggak apa-apa.
Karena kita bukan mencari panggung, kata Pak NP tadi. Tidak, FGB MFI bukan panggung. Tapi FGB MFI adalah satu kegerakan Tuhan. Dengan dilihat orang atau tidak dilihat orang, nggak apa-apa. Biar Tuhan yang melihat kita. Jadi persiapkan diri kita, teman-teman sekalian. Ya, oke. Saya tunjukkan lagi, teman-teman. Jadi dikatakan kita ditantang untuk mencapai suatu kesatuan dengan Kristus, yaitu kesatuan yang total bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi benar-benar pendalaman daripada visi itu, teman-teman sekalian. Kalau enggak sampai ke dasar ini, kita akan melihat visi itu biasa-biasa saja. Sama dengan organisasi yang lain, yang kata Pak Johan, kalau kita ini ya udah pindah lagi. Tapi enggak, teman-teman. Bahwa visi FGB MFI itu benar-benar adalah rencana Tuhan. Dan teman-teman sekalian, kalau kita memasuki kesatuan yang total bersama Tuhan ini, coba lihat polanya, teman-teman sekalian ya. Kalau kita tiba kepada kesatuan total dengan Tuhan, yang saya juga sedang OTW, on the way-nya adalah Kristus sendiri, maka apa yang terjadi, teman-teman? Apa yang terjadi kalau kita satu dengan Tuhan? Sifatnya akan menjadi sifat kita. Perkataannya akan menjadi perkataan kita. Pengetahuannya akan menjadi pengetahuan kita. Kasihnya akan menjadi kasih kita, dan imannya akan menjadi iman kita. Ada hamba Tuhan yang saya kasih buku ini, hamba Tuhannya bilang geleng-geleng kepala, kok bisa orang awam tulis seperti ini? Inilah keselamatan yang sejati, teman-teman. Inilah kekristenan. Untuk inilah Tuhan datang ke muka bumi ini. Supaya kita menyatu dengan Dia. Supaya kita mengenal Dia, supaya kita bisa melihat Dia. Karena kita hanya menjadi seperti apa yang kita lihat. Teman-teman sekalian, bayangkan kalau kita memasuki pada fase kesatuan total bersama dengan Tuhan ini, apa yang terjadi, teman-teman? Ini Bro Heri, CCM itu ambil dari saya. Dia tangkap ini, teman-teman. Karena waktu saya sharing tentang ini, wah. Jadi ini punya full gospel, teman-teman sekalian. Punya kita semua orang-orang percaya, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi oke. Saya tunjukkan lagi, teman-teman, beberapa. Saya percaya bahwa kita akan melihat sekelompok orang Kristen akhir zaman yang terpilih, yang akan dipenuhi dengan antusiasme dan gairah untuk Yesus. Menjadikan Dia impian mereka, kerinduan mereka yang besar, dan pengharapan mereka setiap hari. Ya, saya lawyer, teman-teman. Saya dulu memimpikan hidup yang bagaimana lah, teman-teman tahu semua ya. Sama dengan kita dulu, ya, mengimpikan hidup yang sukses dalam tanda petik, kaya, bisa ini, bisa itu, ya. Itu boleh-boleh saja ya, tapi itu bukan tujuan hidup kita. Itu bukan identitas kita. Kita hanya akan menjadi berbahagia, kita hanya akan menjadi sempurna dalam tanda petik, kalau kita tiba kepada identitas kita sesuai apa yang Tuhan mau. Itulah panggilan kita, teman-teman sekalian. Ya kan? Nah, kalau sekelompok orang ini dipenuhi dengan antusiasme seperti ini, gairah untuk Yesus seperti ini, visinya akan menjadi visi mereka. Yang tadi ya, ini kan visi Tuhan. Nah, visi Tuhan ini akan menjadi visi kita, teman-teman sekalian. Kehendaknya akan menjadi kehendak mereka, kehendak kita, kehendak Tuhan. Bukankah Yesus yang mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita. Teman-teman sekalian, ini sangat ini luar biasa banget.
Lalu teman-teman, para pejuang spiritual yang berdedikasi ini akan memenangkan dunia ini karena mereka akan menjadi satu dengan Kristus. Kalau boleh saya bilang, ini dalam banget ya, saya sendiri melihat ini amazing ya. Tapi saya baru menyadari ya, justru inilah maksud Tuhan datang ke dunia ini. Dia mau melakukan rencana besar melalui orang-orangnya. Yesus menjadi pattern kita, menjadi contoh, menjadi teladan. Apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, itulah yang dilakukan murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya Petrus, Paulus, ya, ketika mereka mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, iya kan, kira-kira begitu ya. Saya rindu sekali ketika mereka berbicara badai ditenangkan. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi tantangan. Ini akan menjawab permasalahan dunia ini. Ini dinanti-nantikan oleh dunia ini, teman-teman. Adakah orang yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat sama seperti yang Yesus lakukan? Tapi yang paling pertama adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah, teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu ya. Mereka akan menjadi satu dengan Kristus. Karena gini teman-teman, karena yang melakukan mukjizat itu adalah Kristus yang satu dengan mereka. Jadi kita ini menjadi refleksi, menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kehendaknya di muka bumi ini, teman-teman sekalian. Next, saya bacakan lagi. Baru sama dengan Pak Johan, saya sandingkan dengan apa kata firman Tuhan. Ya, karena teman-teman, ini di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini, orang yang sudah bersatu dengan Kristus, ini bukan punya CCM ya. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Selama ini lewat loh dalam perhatian kita. Ya. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Kalau dalam terjemahan baru, orang yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah sedang datang. Yang baru inilah yang dinantikan. Yang dinantikan oleh diri kita sendiri, yang dinantikan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, yang dinantikan dunia ini, ciptaan baru ini, spesies baru ini. Tapi lihat, kalau kita berbicara ciptaan baru, menjadi agamawi, menjadi bahasa lidah lah, sekedar, apalah, cuma begitu aja, bukan. Itu bagian kecil. Tapi menjadi ciptaan baru, itu menjadi benar-benar spesies baru teman-teman. Manusia roh yang tinggal di dalam tubuh ini, yang memiliki jiwa. Kesadarannya bukan manusia yang panah, enggak. Itulah yang membangkitkan identitas. Maka yang saya katakan tadi, identitas determine your authority. Identity determine your authority. Nah, kalau kita menghidupi ini teman-teman, barulah kita berjalan dengan keyakinan. Barulah kita berjalan dengan iman. Karena orang benar hidup oleh, bukan dengan perasaan. Makanya teman-teman, jadi genap semua yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita ini ciptaan baru, kita memiliki cara pandang yang baru. Kita memiliki perspektif yang baru. Kita tidak melihat lagi dari sisi manusia panah, tapi kita melihat dari sisi ciptaan baru. Teman-teman sekalian. Dan ini benar-benar membuat kita pede. Apa itu pede? Percaya dia. Bukan pede, confident diri sendiri. Tapi percaya dia teman-teman. Yang tadi Pak Johan Darmawan katakan itu dalam banget. The Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan Allah ada padaku. Itu percaya banget apa? Apakah percaya kepada dirinya sendiri?
It's not. Tapi percaya kepada the Spirit of the Lord is upon me. Kalau ada permasalahan, kalau ada apa-apa, katakan teman-teman dalam pengertian, bukan gara-gara tertulis. The Spirit of the Lord is upon me. Baru kita bisa melayani, kita bisa menjalankan chapter dengan cara yang berbeda. Bukan gara-gara organisasi supaya kita banyak. Buang jauh-jauh teman-teman. Wasting time. Mohon maaf, karena ini sudah fase yang terakhir. Kita memasuki fase-fase yang jelas teman-teman sekalian. Kita mau memenangkan jiwa, betul. Kita mau melepaskan yang terbelenggu. Kalau ini terjadi teman-teman, maka jumlah akan banyak. Saya nggak tahu, saya menanti-nantikan ini teman-teman. Benar-benar, ya kan? Sekarang ini sakit penyakit luar biasa. Nanti kita akan menggagas satu pertemuan untuk berbicara tentang itu juga ya, tentang identitas. Saya baru mengunjungi, ada yang sakit cancer, paling baik-baik. Cancer teman-teman, udah stadium 4. Ada di chapter kami juga begitu teman-teman, cancer juga, tinggal 3 bulan umurnya. Saya marah, saya apa namanya? Karena enggak dibawa saya bilang bertobat kita. Kenapa kita tidak membawa istri kita di dalam Tuhan? Yang ada sekarang adalah penyesalan teman-teman sekalian. Istrinya doa apa telepon saya, kalau didoakan teman-teman. Jangan teman-teman habiskan waktu kita dengan hal-hal yang mari kita sama-sama memasuki identitas kita teman-teman. Sesuai panggilan Tuhan. Bawa anggota keluarga kita kepada Tuhan. Jadi teman-teman, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Ini kata Tuhan, kata firman Tuhan. Yang melalui Paulus ya. Nah, lihat teman-teman ya. Semuanya itu dikerjakan oleh Allah, bukan dikerjakan oleh kita. Kalau dikerjakan oleh kita jadi hukum. Ya kamu harus setia, kita coba setia. Teman-teman, kalau kita menghidupi ciptaan baru, kesetiaan, kekudusan, kesucian, pengenalan akan Allah, automatically. Saya nggak tahu, saya mengalami ini teman-teman. Ini luar biasa. Dia flow begitu saja. Karena itu adalah identitas kita. Nature kita teman-teman. Kita tidak bergerak lagi dari nature yang lama. Benar-benar ini. Saya melihat gambaran ini. Saya belum seideal ini. Tapi saya tahu ini ideal. Ini benar-benar daripada Tuhan. Untuk ini saya mau tujukan hidup saya 100%. Karena ini adalah benar-benar daripada Tuhan. Kita mau dijadikan baru teman-teman sekalian. Inilah keselamatan. Ternyata keselamatan bukan nanti ketika kita mau setelah mati. Keselamatan itu sekarang. Keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Teman-teman sekalian. Maka dalam perjanjian lama dikatakan keselamatan itu nama Tuhan. Berapa menit lagi Bro? 20 masih banyak. Ya. Ayo teman-teman, ini bukan teori, terlalu tinggi kata orang. Saya pun kadang-kadang lemes juga. Aduh Tuhan ini terlalu, karena ini yang mengubah saya. Ini mengubah mimpi saya yang tadinya saya mau naik Lamborghini. Punya ini, punya itu. Dia ubah hidup saya teman-teman. Menjadi manusia baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang berdosa, yang punya karakter nature yang dosa, dengan segala karakter sifatnya, itu bukan identitas saya. Identitas baru saya adalah buah roh. Roh yang berbuah, bukan kita. Kuat-kuat bro. Roh yang berbuah, dia yang di dalam kita yang berbuah. Ketika kita menyatukan diri dengan dia seperti carang pokok anggur dengan pokoknya, dia yang berbuah, sang pokok yang berbuah. Itulah buah roh. Buah roh nggak bisa dibuat-buat. Kita mungkin bisa 1 hari, tapi itu palsu teman-teman. Nggak asli. Tapi kalau kita tahu, kita menyatukan diri dengan dia, menjadi satu roh dengan dia, sebab dikatakan barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi
Satu roh dengan Tuhan. Roh Tuhan yang berbuah. Kalau ini terjadi teman-teman, banyak permasalahan yang bisa kita ajarkanlah, nasihatilah dengan otoritas teman-teman sekalian. Saya rindu, saya belum di dalamnya sempurna, tapi saya mau ada di dalamnya teman-teman. Apa yang kata Tuhan ini? Dan inilah full gospel teman-teman sekalian. Kalau dibawa full gospel dengan cara-cara dengan denominasi apa organisasi, ampun, ketawa Pak Vincent Junior, ya, ya, teman-teman, enggak, gara-gara inilah saya mau ada di dalamnya Pak Dali. One vision, one fire, one vision for acceleration. Kalau kita mendapatkan visi ini teman-teman, kita mendapatkan api ini, kemarin di grup ada yang bertanya, bagaimana supaya menjaga api, supaya tetap menyala. Itu kita bahas di dalam grup. Kita coba-coba dengan cara apa? Cara kita, nggak bisa. Karena api itu adalah Tuhan sendiri. Sama ketika Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar dengan api. Dan ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, itu ada api. Jadi api itu adalah Tuhan, cuma satu, Pak Dali. One fire, that's the Christ, that's the Holy Spirit. Kita satu, Tuhan, satu baptisan, satu roh teman-teman sekalian. Genap semua apa yang tertulis. Satu visi teman-teman sekalian. Ini dalam banget, saya nggak tahu kenapa Tuhan memakai orang-orang awam masuk kepada kedalaman ini. Dan saya nggak tahu, saya yakin sekali ini adalah pelajaran terakhir. Nggak ada lagi di atas ini teman-teman. Nggak ada lagi di atas kalau kita satu dengan Tuhan. Apa lagi? Nggak ada lagi. Inilah yang mau kita hidupi. Satu dengan Tuhan. Makanya dia disebut Immanuel. Teman-teman sekalian. Oke, next. Sebab teman-teman ini sedikit ya, karena banyak orang salah berpikir tentang saya teman-teman. Saya contohkan teman-teman supaya lihat. Ini. Apabila FGB MFI dipahami sekedar, saya bikin tanda petik, saya bikin bold supaya nggak salah. Ya. Hanya sebagai suatu organisasi, maka orientasinya adalah program, member, chapter, struktur, dan kepemimpinan. Baik. Ya, baik. Itu yang dikerjakan organisasi dan organisasi berlomba-lomba di situ. Apakah kita lakukan? Kita lakukan. Tapi orang yang tidak satu dengan Tuhan nggak bisa menggenapi ini. Karena apa? Karakter lah, nggak bisa disatukan lah, ketersinggungan lah, emosional lah, nggak ada buah roh. Makanya bukan saya katakan ini nggak baik. Sama dengan hukum Taurat. Siapa bilang hukum Taurat nggak baik? Tapi kita nggak bisa menjadi sempurna gara-gara hukum Taurat. Itu cara kerjanya teman-teman. Kalau kita mau sempurna dengan cara melakukan hukum Tauratnya baik. Tapi kitanya nggak bisa. Gagal. Sama dengan ini teman-teman. Apabila FGB MFI kita approach dengan sekedar organisasi, kita hanya berkutat di sini. Sayang teman-teman, bukan ini salah. Tapi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan bisa menjalankan ini. Karena saya diprotes, bro jangan bicara gitu nanti orang nggak mau. Organisasi itu nggak apa-apa. Saya menjadi bagian yang susun anggaran dasar, yang susun chapter manual. Bisa, saya tidak katakan ini salah. Kita harus lakukan itu butuh, betul. Itu perlu untuk menyusun segala sesuatu supaya rapi. Makanya jangan salah mengerti lagi ya teman-teman ya. Mari kita lihat sebelahnya teman-teman. Mari kita lihat sebelahnya sama-sama. Tetapi apabila dipahami sebagai organisme tubuh Kristus, maka seluruh orientasinya berubah. FGB MFI
menjadi tempat Allah mempersiapkan a prepared people. Yakni orang-orang yang identitas lamanya telah berakhir. Sudah kita, inilah dikatakan membebaskan yang terbelenggu. Karena masa lalu itu belenggu, teman-teman sekalian. Identitas kita yang lama, yang manusia daging, itu belenggu. Karena iblis bekerja melalui manusia lama ini. Karena manusia lama ini diperdaya. Kalau di kitab Wahyu dikatakan, iblis itu nggak bisa menjamah Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Tapi dia bisa mempengaruhi kita dengan identitas lama. Kau tidak berkenan, kau berdosa, kau manusia lama, engkau begitu-begitu saja. Saya terperdaya selama ini. Saya mencoba hidup kudus, saya nggak bisa. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, bisa. Tapi jatuh lagi. Karena saya approach-nya salah. Saya menggunakan kekuatan saya. Tapi sekarang saya mengetahui ada cara Tuhan. Cara yang baru. Yaitu dengan rohnya. Saya tahu sekarang bukan saya yang kudus, Tuhan yang kudus. Dan kalau Tuhan ada di dalam saya, Dia menguduskan saya. Dialah kekudusan saya. Karena banyak orang, banyak dari kita masih jatuh di dalam ini, teman-teman. Makanya nggak bisa bergerak dalam Tuhan. Karena kita jatuh dan bangun. Hei teman-teman sekalian, lihat bahwa Tuhan mau hidup di dalam kita. Kalau kita satu dengan Dia, Dia yang melepaskan kita daripada yang jahat. Dia. Itulah caranya. Dan kita menjadi merdeka, teman-teman. Sebab kalau kita ada di dalam Kristus, kita benar-benar merdeka. Kalau anak memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Amin. Wah, ini dapat nih Pak Dali ini. Nyampe nih TNT-nya Pak Jo. Karena apa? Teman-teman izin ya, izin teman-teman. Kami bergumul nih di TNT, mau TNT di tengah teman-teman yang sudah sangat paham FGBMFI ya. Tapi yang ini belum nih, betul enggak? Ini belum, ini harus pakai skop. Ini pakai terakhir teman-teman, betul sekali. Jadi sehingga kehidupan Kristus menjadi nyata melalui kita. Kristuslah yang dinantikan oleh dunia ini teman-teman. Makanya Roma 8 ayat berapa saya lupa, bahwa seluruh makhluk mengerang untuk menantikan the sons of God dinyatakan. Siapa the son of God? Waktu Yesus dibaptis, lalu ada suara yang dari sorga berkata, "This is my son yang kepadanya aku berkenan." Jadi bagaimana Dia mau menjadikan kita anak yang tadi Pak Johan katakan. Bahwa kita ini adalah dilahirkan dari Dia. Maka kita perlu dilahirkan kembali. Ini dia maksudnya teman-teman. Dilahirkan dari anak putra, the son of God. Ini yang dinantikan dunia. Saya melihat pola teman-teman yang luar biasa. Jadi yang dinantikan dunia adalah Kristus yang di dalam saudara. Kalaulah Kristus ini bisa mengambil alih seluruh keberadaan kita, tidak dibatasi oleh pikiran kita, tidak dibatasi oleh handicap kita, yang adalah kita benar-benar berkurang, Dia menjadi Tuhan dan Raja, kau menjadi utusan-utusan Tuhan. Itu polanya teman-teman, yang saya dapatkan. Inilah saya all out di fellowship ini. Karena saya mengerti fellowship ini adalah the body of Christ. Tubuh Kristus. Makanya teman-teman begini, coba lihat teman-teman. Ini perjalanan murid-murid yang dulu. Pengenalan mereka ini seperti ini teman-teman. Ya, coba lihat. Aku telah disalibkan bersama Kristus, aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayolah tepuk tangan lah, jangan. This is your identity. Ya. Karena Rasul Paulus mau menghidupi hidup Kristus.
bukan hidup manusia lamanya. Lalu dikatakan, dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, yes, aku memang masih tinggal di dalam kemah yang sementara ini, yang 70 atau 80 ini. Tapi itu bukan saya, itu bukan aku, itu adalah tubuh, Pak. Itu adalah kemah. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, lihat ini terjemahan ILT ya. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman putra Elohim. Bukan iman kita. Ini ada saya baru mengerti teman-teman tentang iman dan percaya. Apa beda iman dan percaya? Iman bukan produk kita. Itu nggak bisa kita, kan tadi dikatakan orang benar hidup oleh iman. Tapi bagaimana kita mendapatkan iman? Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Kita tidak bisa create iman. Iman itu diberikan. Dia diberikan apa? Melalui telinga seorang murid. Orang benar hidup oleh iman, teman-teman. Iman datang dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Dan Kristus itu sudah ada di dalam kamu. Dia mau berbicara terus kepada kita. Mau menasihati kita dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, mau kemana kita pergi, dia mau tuntun. Dan dia akan siapkan. Orang tanya kepada saya, kan karena saya baru mundur, saya ngurangi klien Pak, 80%. Saya yang ngurangi klien. Karena apa? Saya mau belajar, karena waktu saya banyak habis selama ini. Saya mau serius. Saya mau sungguh-sungguh melihat ini. Ayo teman-teman, adakah yang mau seperti Kristus? Ya, saya mau. Pak Heri, ayo. Ya. Jadi itu iman. Jadi maka orang bilang berikanlah supaya kami mendapatkan iman. Yesus bilang, kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja, kau dapat memindahkan gunung ini. Kita salah mengerti tentang iman selama ini teman-teman. Tapi benar, untuk mengeksekusi permasalahan apapun dalam kehidupan kita butuh iman. Iman, karena orang benar hidup oleh iman. Imanlah yang memindahkan gunung. Imanlah yang menjadikan mukjizat. Ya, kalau tidak iman daripada orang yang sakit, iman dari yang pemberita. Dan itu sesuai dengan turut waktunya. Bukan kita menyembuhkan semua orang, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah memberitakan Injil. Supaya orang mendapatkan iman. Itulah iman dari Tuhan. Sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Ini yang memimpin saya ke Nepal, memimpin saya kemana-mana teman-teman sekalian. Inilah visi FGB MFI. Habis. Ya, habis. Perhatikan urutannya teman-teman. Aku telah disalibkan, identitas lama berakhir. Namun aku hidup, ada kehidupan yang baru. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Subjek kehidupan berubah. Kristus hidup di dalam aku, inilah identitas baru. Saya mau berdoa kepada teman-teman. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa teman-teman. Ayo kita connect kepada Tuhan. Sejenak, 1 menit. Kristus ada di dalammu, saudara-saudaraku, saudara-saudariku. Dia yang ada di dalammu menanti untuk bisa tampil. Dia mau menjadi Tuhan dan juga dia mau menjadi Raja. Dia mau mengambil alih supaya dia nampak dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, di dalam otoritasmu, dan saya juga. Bapa Surgawi, sedikit apa yang kudapat dari pewahyuan ini, sudah kuberitahukan Tuhan dalam teaching and training FGB MFI. Bahwa kami adalah orang-orang terbahagia. Kami adalah spesies baru. Kami adalah sekelompok orang yang Tuhan persiapkan. Prepare people untuk melayani dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, jabarkan ini Tuhan lebih lanjut. Karena teaching and training yang sejati adalah dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Setiap saat 24 jam. Bukan ketika teaching and training seperti ini. Tapi ketika Roh Kudus mengajar kami. Kami adalah murid Kristus.
Dan ini semua bisa kami jabarkan, kami saksikan di chapter dan dalam pelayanan kami. Aku berdoa Tuhan, berikan kepada kami roh hikmat dan roh wahyu untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar, untuk menjadikan mata hati kami terang, supaya kami tahu panggilan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami tahu pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu, dan betapa hebat kuasa yang Tuhan berikan kepada kami, sama seperti kuasa yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu, kuasa yang sama ada di dalam kami. Kuasa yang mau mengambil alih kami, kuasa yang menenangkan badai, kuasa yang akan menenangkan permasalahan pergumulan, mengubahnya menjadi perkara-perkara baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah itu pada kami, dan semua kami sama-sama katakan, amin. Amin.